Meskipun menanam ganja adalah perbuatan melanggar hukum di beberapa negara, Amerika Serikat telah mengizinkan penanaman ganja di bawah regulasi yang ketat. Setiap negara bagian yang melegalkan penanaman ganja menerapkan aturan yang mengatur jumlah tanaman yang boleh ditanam, jenis ganja yang diizinkan, serta proses produksi dan distribusi. Regulasi ini dibuat untuk memastikan bahwa produksi ganja dilakukan secara aman dan bertanggung jawab, sekaligus mencegah penyalahgunaan. Ganja memiliki peran penting dalam produksi farmasi, di mana senyawa aktif seperti THC atau tetrahydrocannabinol dan CBD, cannabidiol, digunakan untuk mengobati berbagai kondisi medis. Misalnya, THC dikenal efektif untuk mengurangi rasa sakit kronis dan meningkatkan nafsu makan pada pasien yang menjalani kemoterapi. Sementara itu, CBD sering digunakan untuk mengobati epilepsi, gangguan kecemasan, dan gangguan tidur. Produk farmasi berbasis ganja telah mendapatkan perhatian luas karena manfaat terapeutiknya dan digunakan dalam bentuk minyak, kapsul, dan salep. Namun, ada alasan logis mengapa penanaman dan penggunaan ganja dibatasi atau bahkan dianggap ilegal di beberapa negara. Salah satunya adalah potensi penyalahgunaan ganja sebagai narkotika yang dapat menyebabkan ketergantungan. Selain itu, kurangnya penelitian jangka panjang tentang efek samping penggunaan ganja, terutama pada perkembangan otak, menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan larangan ini. Negara-negara yang melarang ganja berupaya melindungi masyarakatnya dari resiko kesehatan yang belum sepenuhnya dipahami, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan yang dapat berdampak negatif pada masyarakat luas. Dalam video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pertanian ganja legal di Amerika Serikat. Penanaman ganja secara legal di Amerika Serikat adalah proses yang diatur dengan ketat. Dirancang untuk memastikan produksi ganja berkualitas tinggi dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tahapan ini dimulai dengan pemilihan dan persiapan media tanam yang tepat, yang menjadi fondasi penting untuk pertumbuhan tanaman yang optimal. Media tanam yang umum digunakan mencakup campuran tanah organik berkualitas tinggi yang diperkaya dengan bahan tambahan seperti kompos, perlite, dan vermiculite. Campuran ini dipilih untuk memastikan drainase yang baik, menjaga kelembaban yang tepat, serta menyediakan nutrisi esensial bagi tanaman. Selain itu, banyak petani juga menggunakan kokopit, yaitu sabut kelapa sebagai media tanam, karena kemampuannya untuk mempertahankan kelembaban sambil memastikan ventilasi akar yang baik. Di beberapa operasi, metode hidroponik digunakan, di mana tanaman ditanam tanpa tanah dan nutrisi disuplai langsung melalui air. Dalam hidroponik, pengendalian pH sangat penting dengan rentang ideal antara 5,5 hingga 6,5 untuk memastikan penyerapan nutrisi yang maksimal. Setelah bibit ganja melewati tahap awal pertumbuhan, biasanya antara 3 hingga 6 minggu, tanaman ini dipindahkan ke ladang utama. Pemindahan ini adalah langkah krusial yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari kerusakan pada akar muda yang sensitif.
Ladang utama dapat berupa lokasi indoor atau outdoor, tergantung pada iklim setempat dan regulasi yang berlaku. Penanaman indoor seringkali memerlukan penggunaan lampu LED khusus yang disetel untuk memberikan spektrum cahaya yang tepat bagi pertumbuhan ganja. Memastikan tanaman mendapatkan intensitas cahaya yang dibutuhkan tanpa tergantung pada kondisi cuaca luar. Sementara itu, penanaman outdoor mengandalkan sinar matahari alami dengan perhatian khusus pada perlindungan tanaman dari kondisi cuaca ekstrim seperti hujan lebat atau angin kencang. Di kedua metode ini, suhu, kelembaban, dan aliran udara dipantau dengan cermat untuk menciptakan lingkungan tumbuh yang ideal. Perawatan tanaman ganja adalah bagian penting dari proses penanaman yang melibatkan beberapa aspek penting seperti penyiraman, pemberian nutrisi, dan pemangkasan. Penyiraman harus dilakukan secara teratur namun tidak berlebihan untuk mencegah pembusukan akar akibat terlalu banyak air. Sementara nutrisi diberikan melalui pupuk yang dirancang khusus untuk ganja dengan perhatian pada keseimbangan antara nitrogen, fosfor, dan kalium yang dibutuhkan selama berbagai tahap pertumbuhan tanaman. Pada fase vegetatif, tanaman membutuhkan lebih banyak nitrogen untuk mendorong pertumbuhan daun dan batang. Sementara pada fase berbunga, kebutuhan akan fosfor dan kalium meningkat untuk mendukung produksi bunga. Selain nutrisi, pemangkasan tanaman juga penting untuk memastikan aliran udara yang baik di sekitar tanaman dan memaksimalkan paparan cahaya ke setiap bagian tanaman. Pemangkasan yang tepat membantu mencegah masalah seperti jamur dan serangan hama, serta mendorong pertumbuhan bunga yang lebih besar dan berkualitas tinggi. Setelah tanaman ganja mencapai kematangan penuh, biasanya 8 hingga 12 minggu setelah fase berbunga dimulai, proses panen dapat dilakukan. Kematangan tanaman ditandai dengan perubahan warna trichomes yang merupakan kelenjar resin yang mengandung senyawa aktif THC dan CBD dari bening menjadi keruh atau coklat keemasan. Panen dilakukan dengan memotong batang utama dan menggantung tanaman secara terbalik di ruangan yang terkontrol suhu dan kelembabannya untuk proses pengeringan. Proses pengeringan seperti ini memakan waktu sekitar 7 hingga 14 hari, tergantung pada kondisi lingkungan dan tujuan akhir produksi. Setelah pengeringan, proses curing dilakukan. Di mana bunga disimpan dalam wadah tertutup untuk memungkinkan penguapan sisa kelembaban secara perlahan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas rasa, aroma, dan potensi dari ganja. Bagian utama tanaman ganja yang dijual adalah bunga atau kuncupnya. Karena bagian ini mengandung konsentrasi tertinggi dari senyawa aktif seperti THC dan CBD. Bunga ganja biasanya dijual dalam bentuk kering yang siap untuk dihisap, diekstrak menjadi minyak, atau digunakan dalam produk farmasi dan rekreasional lainnya.
Bunga kering dijual dalam wadah kedap udara yang biasanya terbuat dari kaca atau plastik untuk menjaga kualitas dan mencegah kontaminasi. Label pada kemasan mencantumkan informasi penting seperti strain ganja, kadar THC dan CBD, serta tanggal panen dan uji laboratorium untuk menjamin keamanan dan potensi produk. Selain itu, produk ganja juga dijual dalam bentuk minyak yang diekstrasi dari bunganya, yang dikemas dalam botol tetes atau kapsul untuk penggunaan medis. Produk topikal seperti salep dan krim yang mengandung ekstrak ganja juga populer terutama untuk pengobatan lokal terhadap nyeri dan peradangan, dan biasanya dikemas dalam wadah krim atau tabung aplikator. Proses penanaman ganja legal di Amerika Serikat mencerminkan komitmen terhadap kualitas, keamanan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang ketat. Dari persiapan media tanam hingga panen dan penjualan produk akhir, setiap tahap diawasi dengan skema untuk memastikan bahwa ganja yang diproduksi tidak hanya memenuhi standar industri, tetapi juga bermanfaat bagi konsumen yang menggunakannya untuk berbagai tujuan, baik medis maupun rekreasional.